Halo, jumpa lagi dengan News Channel. Jumat Agung menjadi rangkaian dari Trihari Suci Paskah yang diikuti umat Katolik untuk memperingati kisah kematian Yesus atau Nabi Isa hingga kebangkitannya. Bahkan kisah ini sudah difilmkan dengan berbagai judul. Film terakhir yang paling fenomenal berjudul The Passion of Christ. Secara historis dimulai pada malam perjamuan terakhir atau Kamis Putih di Bukit Sion. Perjamuan terakhir telah menjadi subjek dari banyak lukisan, dan yang paling terkenal dilukis oleh Leonardo da Vinci. Ia menggambarkan makan malam terakhir Yesus bersama ke-12 muridnya dan membasuh kaki murid-muridnya sebelum kematiannya. Termasuk juga Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Yesus memberi peringatan kepada pengkhianat tanpa membuka identitasnya, mengatakan bahwa sesungguhnya seorang di antara muridnya akan menyerahkan Yesus kepada para pemuka agama yang membencinya. Ini adalah Taman Getsemani. Di sini ada pohon zaitun berumur 2000 tahun, saksi hidup peristiwa penangkapan Yesus atau Nabi Isa. Pohon ini dipotong dan dibakar pun tumbuh lagi. Sengsara dan wafat Yesus berawal dari kisah penangkapannya di Taman Getsemani oleh otoritas Romawi. Mereka datang bersama Yudas Iskariot, salah seorang murid Yesus. Peristiwa ini tidak mengejutkan Yesus karena Yesus sudah tahu apa yang akan menimpa dirinya. Namun para murid yang berada di situ tidak memahami maksud dari peristiwa itu, sehingga mereka berusaha melawan untuk melindungi Yesus. Bahkan Petrus memotong telinga salah seorang hamba imam besar. Akan tetapi Yesus menegur Petrus dan merelakan dirinya ditangkap. Ini adalah pohon yang digunakan untuk membuat mahkota duri yang dikenakan di kepala Yesus pada saat Yesus memanggul salib hingga disalibkan. Mahkota duri adalah ranting berduri yang dianyam membentuk lingkaran dengan diameter lebih kecil dari kepala Yesus sehingga menyebabkan luka dan rasa sakit yang amat sangat. Mahkota duri melambangkan kemiskinan. Dan ini adalah jalan yang pernah dilalui oleh Yesus sambil memanggul salibnya. Setelah ditangkap, Yesus dihadapkan kepada Hanas dan Kayafas, imam besar, untuk dimintai keterangan mengenai pengikut-pengikut dan ajaran-ajarannya. Karena tidak menemukan kesalahan, para imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat membawanya ke gedung pengadilan. Di sana Yesus dihadapkan pada Pilatus, gubernur kelima Provinsi Yudea Kekaisaran Romawi. Dari hasil penyelidikan tersebut, Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Maka Pilatus berniat membebaskan Yesus. Namun atas desakan orang banyak, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan di Bukit Golgota. Dan inilah Bukit Golgota tempat Yesus disalibkan. Di atas salib Yesus terdapat tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, yang ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Namun tulisan itu ditentang oleh para pemimpin Yahudi yang menganggap Yesus bukan raja. Pakaian Yesus dilucuti dan diundi di antara para prajurit. Di bawah kaki salib Yesus berdirilah Maria atau Maryam ibunya, Maria Magdalena dan Yohanes muridnya. Yesus menyerahkan para muridnya kepada ibunya. Yesus berkata, "Aku haus." Lalu para prajurit memasukkan anggur asam ke mulut Yesus. Setelah meminum anggur asam, Yesus berkata, "Sudah selesai." Ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Untuk mempercepat kematian orang-orang yang disalibkan itu, para prajurit mematahkan kaki 2 penjahat. Namun karena Yesus sudah wafat, maka mereka menikam lambungnya dengan tombak. Yusuf dari Arimatea meminta jenazah Yesus untuk dimakamkan. Setelah mendapat izin dari Pilatus, Yusuf bersama Nikodemus menurunkan jenazah Yesus, lalu mereka mengafaninya dengan kain linen. Sementara itu di dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman yang di dalamnya terdapat kubur baru, dan mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Di atas batu inilah tempat Yesus dibaringkan. Bagi para pengikutnya, wafat Yesus merupakan pukulan yang sangat besar. Bagi mereka, Yesus adalah penyelamat. Mujizat-mujizat dan pewartaan yang dilakukan oleh Yesus semakin meyakinkan mereka bahwa Yesus memang penyelamat yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Namun nyatanya Yesus mati secara mengenaskan.
Kematiannya sempat menggoncang harapan para pengikutnya. Bahkan mereka semakin putus asa ketika mendapati makam Yesus yang kosong. Mereka mengira jenazah Yesus telah dicuri orang. Ini melambangkan Alfa dan Omega, yaitu huruf pertama dan terakhir dalam alfabet Yunani yang merupakan sebutan bagi Yesus, yang awal dan yang akhir. Harapan para murid kembali muncul ketika Yesus menampakkan diri pada mereka. Thomas tidak percaya dengan apa yang dialami oleh murid-murid yang lain. Tapi kemudian Thomas percaya setelah mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Yesus yang telah bangkit. Peristiwa kebangkitan inilah yang menjadi dasar pewartaan kabar gembira. Seperti dibahas sebelumnya bahwa Kamis Putih adalah perjamuan terakhir, Jumat Agung adalah saat di mana Yesus disalibkan dan bangkit pada hari ketiga dengan perayaan Paskah. Paskah sendiri adalah hari untuk memperingati kebangkitan Yesus dari kematiannya pada hari ketiga setelah disalibkan. Kebangkitan ini pun menandai kemenangan Yesus dari kematian dan dosa. Terlihat masih ada darah Yesus di sini. Dan ini adalah jejak kaki Yesus yang diabadikan.